Oke. Waduh, ada backlight. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, jika kalian sedang menonton video ini dan datang waktunya sholat, silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini mengganggu ibadah kalian. Oke guys, silahkan sholat dulu. Oke, jadi sebelum aku mulai ke video intinya, wah lama banget aku nggak upload video, hampir mungkin 4 atau 5 bulan ya nggak upload video, karena emang aku lebih sering melakukan waktu aku dengan anak istri. Aku bikin video emang ada kejadian ataupun ada hal-hal yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman, yang mungkin bisa bermanfaat atau bisa bisa ada poin positifnya untuk teman-teman gitu loh. Oke, semoga teman-teman semua, khususnya para subscriber aku ya, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran untuk kita semua, menjaga kita semua dari pandemi ini, dari virus corona ini. Udah hampir mau setahun ya, suasana yang sangat menyulitkan ini, tapi insya Allah kita harus senantiasa sabar dan memohon kepada Allah agar penyakit ini atau virus ini bisa cepat hilang dan kita semua bisa stabil melakukan aktivitas ataupun kayak normal lagi lah guys. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang bagaimana cara kita berterima kasih kepada pasangan kita, khususnya untuk yang sudah berumah tangga, suami istri. Yang masih pacaran, aduh, kacau. Pada umumnya, kepada kebanyakan laki-laki atau pada kebanyakan suami itu, ketika mendapatkan atau pasangan ataupun sudah menikah, mereka menganggap atau punya punya argumen atau punya pemikiran bahwasanya istri adalah pembantu. Emang harus gitu ya, istri patuh kepada suami apapun itu, kecuali ketika suami memerintah di luar dari landasan agama Islam, khususnya saya ya. Nah, kebanyakan pada umumnya suami itu banyak sekali melakukan hal-hal yang seenaknya, banyak sekali hal yang emang bisa dilakukan oleh seorang suami, tapi kenapa istri yang melakukannya? Intinya lo wanita lah gitu ya. Masih sudah keluar. Intinya itu guys. Jadi kenapa aku bikin video ini? Karena emang aku pernah melihat suatu kejadian di mana banyak sekali lah penjajahan ataupun banyak yang melakukan hal-hal yang semena-mena kepada seorang istri gitu, padahal sang suami itu bisa melakukannya. Kayaknya contoh kayak gini, kita tuh sebenarnya kurang berterima kasih kepada yang namanya pasangan kita, kepada yang namanya seorang istri. Kurang sekali berterima kasih kalau menurut saya ya. Ya semoga teman-teman enggak ya. Contoh hal kecil, ketika kita bertamu ataupun diberi minum oleh seseorang, atau diberi minum ataupun makanan oleh seseorang, kita pasti sangat berterima kasih kepada seseorang yang memberikan makanan atau minuman yang kita butuhkan. Contoh kita bertamu, diberi makanan ataupun minuman, kita mengambil makanan dan minuman itu sambil tersenyum, sambil mengucapkan terima kasih dengan sangat lemah dan lembut. Terima kasih atau gimana lah ya. Dan itu akui, pasti itu terjadi. Emang harus itu. Tapi kenapa diterapkan hal-hal atau perilaku seperti itu hanya kepada orang lain? Kenapa tidak dalam rumah tangga, khususnya kepada pasangan kita? Ketika kita pulang kerja capek, kemudian dikasih minuman, minimal kita berikan senyuman, kita ucapkan terima kasih ataupun minta tolong dan lain sebagainya. Hal-hal yang membuat merasa seseorang istri itu merasa dihargai ketika membuat sesuatu. True. Banyak sekali orang-orang yang menyepelekan hal kecil seperti itu guys. Contohnya lagi, ketika kita sibuk dengan pekerjaan, ketika kita sibuk dengan aktivitas, kita mencari nafkah untuk keluarga, ketika pulang kita pasti pulang, cuci muka, cuci kaki, bersih-bersih, kemudian langsung tidur. Sebenarnya kita tuh kalau versi aku ya, harus ada pendidikan ranjang, harus ada pendidikan sebelum tidur kepada istri. Pendidikannya seperti apa? Pendidikannya kita harus nanyakan bagaimana keadaan hari ini,
bagaimana keadaan istri hari ini, lelah atau enggak, ada kendala apa enggak, atau dapat kabar apa, dapat info apa gitu ya. Bukan berarti ngegosip gitunya. Apakah ada hal-hal baru yang dilakukan oleh anak, ada perkembangan baru dari anak, apakah anak minta sesuatu dan lain sebagainya. Kita tuh jarang menanyakan itu. Nah, itu bisa didapat informasi itu ketika kita akan tidur, atau yang disebut dengan pendidikan ranjang. Jadi sebelum tidur tuh kita jangan langsung gabres beres. Jadi adalah obrolan atau sharing sedikit agar apa, dalam pendidikan ranjang itu ada sebuah solusi ataupun pendapat untuk kebaikan diri kita dan kebaikan keluarga. Kan kebanyakan gitu, jadi pulang tidur seakan-akan seorang pasangan kita, seorang istri tidak merasa dihargai dan sulit untuk curhat kepada seorang suami karena suaminya sangat tidak peduli mungkin, atau suaminya sangat sibuk. Hal yang terjadi, seorang istri pasti bakal curhat kepada temannya. Nah, temannya ini mencari kesempatan untuk masuk, dan rumah tangga kalian bisa bisa bolai gitu loh, bisa leor gitu loh, bisa ada hal yang tidak diinginkan, yaitu pelakor ya guys. Jadi untuk mendapatkan pasangan ataupun sebuah keluarga yang aman, sejahtera, tentram, sakinah mawaddah warahmah mungkin ya kayak gitu loh. Kita harus mengerti seorang istri seorang istri bukan pembantu, bukan segalanya harus istri yang lakukan. Kita apapun tolong mah. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman lihat kondisi seorang istri dulu. Apakah istri itu sedang nyalse gitu loh, atau sedang santai? Apakah istri kita tuh tidak capek mengurus anak seharian 24 jam full, contoh 8 jam atau 15 jam, 12 jam gitu loh, full. Apakah istri tidak capek guys? Seandainya jika dibalik, kalian seorang laki-laki atau seorang ayah bisa mengurus anak dalam 1 hari aja, anak bayi atau pasti kewalahan kalau belum biasa. Kenapa? Nah, istri tuh bisa menghandle semua itu. Istri udah mengurus anak, mengurus rumah, menyiapkan kita makan, cuci pakaian dan lain sebagainya, cuci piring, membersihkan rumah. Kalau kita sedang tidak ada di rumah ya, kita pulang rumah bersih, kita berangkat rumah bersih, kita pulang rumah bersih. Istri tuh emang super capek banget gitu loh. Nah, perlu ada memfilter agar lelahnya itu menjadi sebuah nilai di hadapan mata istri gitu loh, yaitu dengan bagaimana kita bisa menanyakan kondisi hari ini bagaimana, terus lelah apa tidak, apakah ada yang perlu saya bantu, ataukah sini aku pijitin, sini aku apain gitu loh, sehingga timbul rasa senang dan nanti ketika akan tidur tuh, karena adanya sebuah pendidikan sebelum tidur ini gitu loh. Ya tadi ya, semoga kita semua dijauhkan dari pola-pola atau perilaku yang tidak baik itu, kalau menurut saya ya. Karena menyusun atau mendekor sebuah ruangan agar rapi itu ya dengan cara kita bekerja sama. Nah, sama juga untuk menyusun dan mendekor sebuah rumah tangga yang bisa nyaman, bisa nyaman, bisa sejahtera, bisa tenang gitu hati itu kalau pulang rumah. Yaitu kita menyusun dan saling membahu untuk menyusun dan saling membantu menyusun keluarga gitu, membentuk keluarga gitu menjadi keluarga yang aman aja gitu loh. Setiap ada solusi pasti istri tuh nanyanya ke suami ada masalah pasti curhatnya ke istri. Di mana? Di ranjang. Jadi ada pendidikan ranjang gitu loh. Jangan langsung pulang kerja lagi pengen langsung kabar benar tuh guys. Jadi kita selanjutnya, jadi banyak sekali ya hal-hal yang emang yang kita tidak rasakan menjadi seorang istri ya, terutama kita tuh, khususnya saya, kita harus sering-sering dan harus sangat banyak sekali mengucapkan terima kasih kepada seorang istri karena jasanya sangat besar sekali untuk seorang suami. True? Nah, kalau menurut kalian bagaimana sih cara agar rumah tangga tuh bisa aman, terus bisa sejahtera, bisa nyaman gitu loh? Apakah ada pendidikan lain selain pendidikan ranjang, ataupun cara kalian bagaimana ketika mengatasi masalah dan lain sebagainya? Silakan kalian isi di kolom komentar. Itu mungkin bisa membantu aku juga untuk menambah ilmu atau menambah wawasan dan kita sharing. Dan by the way, terima kasih banyak sekali yang udah setia tetap subscribe video ini, like, comment, share. Jangan usah share mah kalau nggak penting ya, like, comment aja. Kalau ada yang kurang atau ada yang mau menambahkan silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram aku juga ya guys, biar bisa swipe up gitu loh kayak selebgram parah. Jangan lupa ya
Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa aku share. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, walaupun sedikit agak gak jelas mungkinnya kenapa aku lama tidak upload, kemudian muncul video seperti ini. Ya balik lagi, aku bikin video sesuai mood aku, sesuai apa yang ingin aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menjadi nilai positif ya buat teman-teman. Kalau negatif mohon jangan tonton aja, jangan dilakuin ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita tersenantiasa dilindungi oleh Allah ya. Sehat terus kalian semua, keluarga kalian, keluarga saya, keluarga kita semua, saudara, sehat semua. Dan semoga kita berdoa virus corona ini bisa cepat berakhir, kembali normal, dan kita bisa bahagia semua. Oke, terima kasih. Aku tutup aja ya. Aduh, kangen sebenarnya, cuman bingung ngomong Indonesia garing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.